Semua perusahaan mau tidak mau pasti akan membutuhkan teknologi, baik itu data center, IT services, hingga otomasi dalam bisnisnya. Setelah melakukan riset sederhana, saya menemukan 4 saham yang menurut saya merupakan perusahaan teknologi. Sebagai catatan, model bisnis perusahaan teknologi di Indonesia berbeda dengan perusahaan teknologi di US. Perusahaan lokal sebagian besar model bisnisnya masih sebagai distributor dan consulting. Kebanyakan juga B2B yang membuat margin keuntungan menjadi tipis. Walaupun begitu, dengan semakin berkembangnya industri teknologi, maka semakin besar pula permintaan pasar akan layanan IT yang akan mendorong growth dari laba perusahaan di masa depan. Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual beli saham. Jadikan informasi di video ini sebagai tambahan ide dalam mencari suatu saham. Metro Data kode MTDL saat ini berada di kisaran Rp620 per lembar dengan market cap sebesar Rp7,6 triliun. Bisnis MTDL di industri IT sangat banyak dan terdiversifikasi. Metro Data memiliki berbagai macam layanan untuk membantu transformasi digital suatu bisnis. Metro Data memiliki dua lini bisnis utama, distribusi digital dan solusi dan konsultasi digital. Untuk unit bisnis distribusi, MTDL berpartner dengan brand-brand terkenal seperti Acer, Apple, Samsung, hingga Logitech untuk memasarkan perangkat-perangkat hardware maupun software seperti PC, smartphone, audiovisual, network and security, infrastructure as a service, software as a service, dan gaming and accessories. Sedangkan di unit bisnis solusi, MTDL memiliki 8 layanan utama seperti cloud services, data and AI, security, IT infrastructure, business application, digital business platform, consulting and advisory service, dan managed service. Pelanggan terbesar dari bisnis solusi MTDL berasal dari 3 industri, finansial, telekomunikasi, dan oil and gas. Kita bisa melihat nama-nama besar seperti BRI, Mandiri, Danamon, Telkom, Indosat, Pertamina, Chevron, Exxon, hingga Vale yang menggunakan layanan dari Metro Data. Sebagai perusahaan yang memiliki database dan pangsa pasar yang luas, Metro Data juga memiliki kinerja keuangan yang sangat baik untuk ukuran perusahaan yang telah berdiri hampir 5 dekade yang lalu. Metro Data memiliki pertumbuhan revenue yang sangat stabil, setidaknya dari tahun 2017 hingga 2023. 10,8 triliun rupiah di 2017 menjadi 22 triliun rupiah di 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 13% selama periode ini. Jika revenue tumbuh 13% per tahun, net income mereka mampu bertumbuh dengan rata-rata 18% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa MTDL mampu menaikkan profitabilitas sekaligus menaikkan margin keuntungan mereka. Perhatikan margin mereka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Multipolar Teknologi, kode MLPT. Ini merupakan salah satu penghuni indeks IDX Tekno yang memiliki market cap di sekitar 8 triliun rupiah. Saat video ini dibuat, MLPT sedang disuspend bursa karena kenaikan harga yang tidak wajar, 133% dalam sepekan. Bisnis MLPT membantu kliennya untuk bertransformasi ke area digital dengan bertindak sebagai sistem integrator. Melalui beberapa anak usahanya seperti PT Mitra Solusi Andal, PT Visionet Data Internasional, PT Digital Daya Teknologi, PT Teknologi Pamadia Analitika, dan PT Digital Data Venture. MLPT menawarkan berbagai layanan mulai dari platform integration seperti API Management, Customer Experience Platform seperti Contact Center Services, dan e-channel, Digital Insights seperti AI, Big Data Analytics, dan Fraud Detection System, beberapa solution platform untuk bisnis, aplikasi dan hybrid infrastructure, hingga layanan keamanan cyber. Berdasarkan laporan kinerja per 30 Juni 2024, kontributor terbesar bagi pendapatan MLPT berasal dari 2 segmen, jasa teknologi dengan 41% dan hardware dengan 30%. Untuk pasarnya, tampaknya MLPT paling banyak menyasar ke industri finansial dengan 65% sendiri dalam portfolio. Kinerja keuangan MLPT juga cukup baik, di mana mereka memiliki revenue yang bertumbuh cukup stabil dari tahun ke tahun. Di kuartal 2 2024, MLPT berhasil mencetak laba yang impresif, di mana hal ini membuat net margin melonjak ke 21%.
Teman-teman juga perlu memperhatikan neraca MLPT yang sejak 2023 mulai memiliki liabilitas yang tinggi. Kalau kita baca laporan keuangan mereka untuk periode semester 1 2024, MLPT memiliki total liabilitas 2,35 triliun rupiah, di mana jumlah ini masih lebih besar daripada aset lancar mereka yang hanya sebesar 2 triliun rupiah. MLPT juga tidak memiliki kas setara kas yang memadai atau sebesar 471,5 miliar rupiah untuk mengcover kewajiban jangka pendek mereka yang sebesar 1,93 triliun rupiah. Era AI yang tahun ini sedang booming membuat saham seperti Nvidia mengalami kenaikan lebih dari 700% sendiri jika dihitung sejak awal 2023 hingga saat video ini dibuat. Hal ini karena didorong pendapatan Nvidia dari segmen data center yang melonjak tajam. Kedepan, semua perusahaan di dunia akan sangat membutuhkan data center untuk memproses data yang mereka miliki. Di Indonesia, ada beberapa perusahaan data center yang menarik, seperti DCI Indonesia, kode DCII. Perusahaan bervaluasi 135 triliun rupiah yang dipimpin Toto Sugiri ini memiliki kinerja top line dan bottom line yang sangat bagus. Perhatikan grafik dari TradingView yang menunjukkan growth dari revenue, net income, dan net margin berikut. Di 2019, DCII memiliki revenue 489,8 miliar rupiah. Di 2023, revenue DCII naik pesat menjadi 1,3 triliun rupiah. Net margin juga terus berkembang dan sangat tebal, 39% untuk full year 2023. Bahkan jika kita lihat per kuartalnya, hingga kuartal 2 2024 ini, revenue dan net income mereka juga terus mengalami kenaikan. Hal yang paling menarik dari bisnis DCII adalah dari margin keuntungan mereka yang sangat tebal. Di kuartal 2 2024, net margin mereka bahkan sudah menyentuh 41% sendiri. Saat ini, DCII memiliki 3 lokasi data center yang sudah aktif, yaitu DCI E1 Jakarta, DCI H2 Karawang, dan DCI H1 Cibitung. Satu lokasi lagi di Bintan akan segera aktif. Kita juga bisa melihat kapasitas data center DCII yang terus berkembang. Dari 3 MW di tahun 2013 hingga 2016 menjadi 83 MW di tahun 2023. DCII juga terus berekspansi dengan penambahan hingga 120 MW di tahun ini. Satu yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari valuasinya yang cukup tidak masuk akal. Saat ini, PER dari DCII sudah mencapai 230 kali dengan PBV di 54 kali. Walaupun begitu, untuk jangka pendek, DCII mungkin menarik karena secara teknikal, DCII berpotensi melakukan breakout dari titik tertingginya di level 60.000. Satu lagi perusahaan teknologi di IHSG yang bagus dan memiliki prospek growth yang besar, MSTI atau Master System Infotama. MSTI memiliki bisnis model B2B, di mana mereka menjadi perusahaan yang mengatur segala infrastruktur digital suatu perusahaan. Di bagian ini, kita bisa memahami bisnis Master System, di mana mereka bertindak sebagai sistem integrator. Perusahaan-perusahaan seperti BCA, Telkom, Jarum, dan kawan-kawan pastinya membutuhkan produk-produk IT berupa hardware dan software dari Amazon, Cisco, IBM, hingga Oracle. Nah, perusahaan seperti Master System membantu perusahaan-perusahaan ini untuk melakukan planning, desain, implementasi, dan optimalisasi agar hardware dan software bisa bekerja secara optimal. Sebagai info, per 2023, pelanggan terbesar MSTI adalah Bank BCA dan Telkom. MSTI memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dan pantas untuk masuk kategori growth, memiliki pertumbuhan double digit baik itu dari penjualan hingga laba bersih. Bukan hanya profitabilitas yang memiliki growth double digit. Current ratio per 2023 sebesar 2,8 kali. Artinya, aset lancar MSTI 2,8 kali lebih besar daripada kewajiban jangka pendek mereka. Sebagai tambahan, per 2023, MSTI memiliki aset lancar sebesar 2,86 triliun rupiah. Dari jumlah ini, sebanyak 1 triliun rupiah merupakan kas dan setara kas. Artinya, MSTI merupakan perusahaan yang cukup liquid. Tingkat hutang MSTI juga cukup rendah, karena jauh di bawah 1. Sedangkan untuk ROE, MSTI memiliki rata-rata ROE yang tinggi, 28% di tahun 2023.
Menurut saya, MSCI merupakan saham teknologi yang menarik saat ini, apalagi PI-nya masih masuk akal, di sekitar 15 kali. Bandingkan dengan DJII yang PI-nya sudah ratusan kali. Selain itu, prospek bisnis teknologi di Indonesia sudah pasti akan semakin berkembang karena demand dari AI, data center, cyber security, hingga cloud services yang semakin banyak. Nah, itu tadi 4 saham dari sektor teknologi yang bisa kita masukkan ke dalam watchlist. Jika ada saham teknologi menarik lainnya, silahkan ketik di kolom komentar.